Ayo euro, up, naik. Mandi belum? Kamu acak-acakan. Bebas. Bebas. Trader itu bebas. Ya. Kurang berapa pip? Menjelang profit. Mandi dulu. Oke, ready? Forex. Ya, ini kegiatan lama saya yang saya ungkit kembali. Forex itu apa yuk? Iya, apa? Oke, saya anggap kalian tidak paham Forex itu apa. Forex itu gini loh. Gara-gara Forex itu ada hubungan antar negara. Ya kan? Ini contoh. Misal Anda pergi ke Singapura membawa rupiah. Apakah uang rupiah tadi bisa buat belanja di toko-toko di Singapura sana? Tidak bisa. Tapi uang ini tetap akan berlaku. Caranya bagaimana? Ditukarkan. Ditukarkan kemana? Ditukarkan ke exchange, ya kan? Ke exchange untuk dirubah menjadi dolar Singapura. Barulah kita bisa berbelanja di toko-toko di Singapura sana menggunakan dolar Singapura. Nah, ini gara-gara Forex ini terjadilah hubungan antar negara. Tanpa Forex, hubungan antar negara kayaknya rumit dilakukan. Iya, karena setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Indonesia dengan IDR-nya, Singapura SGD ya, SGD ya. Singapura dolar. Di Malaysia dengan RM, ringgit Malaysia. Kan berbeda-beda. Di Amerika dengan US dollarnya, di Eropa sana dengan euronya, ya kan? Di Inggris dengan GBP, pound sterling ya, pound sterling. Begitulah, itulah yang dinamakan Forex. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menjadi pelaku di dunia perforekan ini? Bisa. Sekarang itu ada yang namanya Forex online. Forex online ini apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya bukan kita yang membeli, maksudnya ya kita tetap memutuskan membeli, tapi bukan kita yang mengeluarkan dana seutuhnya untuk membeli sebuah mata uang, melainkan kita ini hanya sebagai seorang pelaku, trader. Nah, trader itu pedagang ya, trader itu bahasa Inggris, pedagang. Pedagang sebagai pedagang yang menjualkan barang tersebut, ya kan, menjualkan barang milik sebuah broker. Itu kalau menurut saya ya, ini semua apa cerita ini hanya dengan pikiran saya, tidak ada pikiran buku manapun. Jadi saya pakai pikiran saya sendiri, ilustrasi yang saya buat sendiri. Oke, dicatat itu ya. Nah, semoga ini tidak menjadi perdebatan. Kalau mau didebatkan ya silakan. Bahasa kalian, bahasa saya. Jadi begini, trader ini tadi, ini cerita tentang Forex online. Kita ini tidak mengeluarkan modal untuk membeli sebuah mata uang asing, tidak. Kalau kita mengeluarkannya, maka itu terjadi yang namanya 1:1. Membeli 1 US dollar, maka dikeluarkanlah sekitar Rp15.000 yang harus kita beli, gitu kan. Nah, sementara ini tidak, kita ini hanya sebagai pelaku trader, pedagang yang menjualkan barang milik broker, ya kan. Si broker ini tadi punya semua mata uang, kita yang memutuskan
ya kan? Membeli berapa banyak, membeli berapa banyak, gitu ya. Jadi sehingga nanti di forex online itu, ini contoh, saya beli satu kresek US dollar, ya kan? Nah, nilai satu kresek ini kan banyak ini. Uang saya nggak akan cukup karena uang saya hanya 1 juta rupiah. Tapi saya putuskan membeli satu kresek, ya kan? Satu kresek ini saya jamin, saya menjaminkan uang saya ini di broker, ya kan? Saya membeli ini, saya jaminkan uang saya ini, saya tanggung kerugiannya. Tapi saya juga siap untuk menerima keuntungannya. Jadi saya beli satu kresek ini dengan angka untung, misalkan dia naik ataupun dia rugi ketika dia turun, itu per pip ya, per pip. Kalau di istilah di forex itu satu angka itu disebut satu pip ya, satu pip naik atau satu pip turun gitu, itu sebutnya begitu. Nah, jika ini nanti harganya naik, ini hitungan naiknya itu bukan berhari-hari ya, per detik itu berubah angka. Kalau kalian melihat di monitor itu angka terus bergerak, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, misalnya naik gitu kan, begitu. Ini saya beli satu kresek ini dengan asumsi kerugian, bukan asumsi ya, kepastian rugi itu per pipnya sebesar misal 1 US dollar gitu, 1 US dollar. Ini sementara uang saya ada, anggaplah ada uang jaminan saya ada 100 US dollar. Maka ketika ini harganya jatuh, kan rugi ya, rugi itu per pipnya terhitung saya rugi sebesar 1 US dollar. Dan begitu sebaliknya, ketika dia ini naik, ya kan, saya akan untung sebesar 1 US dollar juga. Begitu, hanya ada dua pilihan, naik dan turun kan gitu. Bisa dipahami? Nah, kapan kita untungnya? Ketika kita memutuskan untuk keluar. Kapan kita ruginya? Ya, ketika kita memutuskan untuk melepas ini barang yang kita sudah putuskan untuk beli. Saya beli satu kresek, satu pipnya saya siap untuk untung ataupun rugi sebesar 1 US dollar. Nah, jadi jumlah uang yang ada yang kita beli ini tadi itu, yang kita putuskan untuk beli itu, yang mengandung kerugian ataupun keuntungan sebesar 1 US per pip atau per poin. Begitu kira-kira. Nah, terus saya beli, dia naik sebanyak 20 pip. Maka di situ sudah ada keuntungan saya sebesar 20 US dollar. 1 US dollar dikali 20 pip sama dengan 20 US dollar. Apakah keuntungan ini langsung masuk? Tidak, saya harus jual dulu ini. Saya lepas. Detik ini saya lepas. Maka 20 US dollar sudah masuk ke rekening saya. Rekening di broker ya, rekening di uang jaminan. Begitu. Sampai di sini dipahami ya. Kira-kira seperti itu forex itu. Jadi begini, kita siapa saja yang ingin ikutan menjadi trader forex online itu bisa, tinggal mendaftar lalu verifikasi KTP-nya, rekening disiapkan, siapkan juga modal sebagai jaminan. Nah, baru kita masuk. Nah, selanjutnya tentang forex ini masih panjang, itu ada beberapa tahapan pelajaran ya. Mungkin pelajaran yang wajib kita ketahui, bagaimana cara mendaftar, udah pasti nanti kita pelajari cara mendaftar. Yang kedua, bagaimana cara kita mendepositkan uang jaminan kita. Yang ketiga, bagaimana cara kita melakukan transaksi perdagangan menggunakan MetaTrader gitu. Ada softwarenya namanya MetaTrader, MT4 biasanya begitu. Dia ada di Android atau ada juga di komputer. Oke ya, batas di sini dulu. Saya nggak mau panjang-panjang. Silakan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan di komen bawah. Saya akan jawab secara video ataupun secara langsung di komen. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.